sekarang ada girl band banyak. Kemarin sempat Iya, sempat ngikutin, sempat diajakin nonton IVE bareng sama dia. Apa itu? Jadi ada K-pop gitu, girl band. Ya Allah. Jadi nonton ibunya nggak bisa kan, war tiketnya susah, jadi cuma bisa berdua. Ya udah akhirnya nonton sama dia. Berduaan. Gitu. Berdua. Rusak komunikasi itu bukan karena biasanya selalu ada masalah loh. Keadaan keluarga lagi nyaman-nyaman aja, itu bisa aja jadi, oke, gue tahu misalnya suami gue udah aman lah jam segini makan siang apa, suami juga tahu istri juga di rumah ngapain gitu kan, akhirnya saling tahu dan akhirnya gak usah ditanya lah, udah tahu gitu. Tapi lama jadi kebiasaan itu jadi berkurang komunikasinya. Terutama aku lebih milih peran-peran yang sebenarnya kan kita kerja. Kita juga pengen kita punya idealis gitu, tapi jangan lupa sama realistis kita juga. Betul. Gitu. Gimana pun juga cari nafkah iya, tapi kan keluarga juga penting, nomor satu gitu. Betul. Hai Besti, welcome back to Beanas. Aku Gia Sadika. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetainment. Hari ini kita kedatangan aktor yang udah gak perlu diraguin lagi deh kemampuan beraktingnya. Besti pasti bisa tebak gak siapa? Langsung kita sambut Kak Vino Bastian. Yeay. Apa kabar Kak Vino? Jadi kakak, tadi emas kakak. Kakak ya, bebas ya? Bebas ya. Tahu gak, to be honest, aku dulu ngefans sama Kak Vino. Sekarang udah enggak? Tahu nggak zaman SMP kayaknya SMA? Ya kalau kamu SMP berarti aku SMP kelas 3. Oh iya benar, kita kan beda 2 tahun. Iya, ya benar. makanya. Tinggal aja juga gak terlalu jauh. Iya, kan. Emang begitulah Berat, muda banget emang sekarang kayak wow masih muda terus. Rahasia mudanya kakak. Rahasia apa? Berwudu. Air wudhu gitu. Kak Vino tuh kabarnya lagi ada film baru ya? Iya benar. Berjudul Hanya Namamu Dalam Doaku. Hanya Namamu Dalam Doaku. Kok keren banget sih bajunya, tapi coba kelihatan belakangnya dong. Ini belakangnya ada. Jadi kalau misalnya orang jalan, orang pasti wah gila, ini Rina pasti. Benar. Ternyata pas balik Vino salah. Tapi keren loh bajunya ini. Ya jadi kayak Cinemaco Pictures tuh punya tradisi kalau misalnya ngeluarin film dia punya satu baju atau outfit yang emang sesuai sama tema filmnya. Kayak warna-warna hijaunya ini nih di filmnya nanti akan agak sedikit greenish. Jadi warna-warna kayak kebetulan film ini ada tema ALS-nya. Tema tentang pejuang ALS yang ya tentang sebuah penyakit gitu. Jadi katanya hijau ini salah satu warna yang mewakili tentang sebuah penyakit gitu. Jadi aku sih nggak paham banget soal itu gitu. Cuman katanya gitu dan kayak filmnya mereka sebelumnya juga PMR Perayaan Mati Rasa tuh warnanya biru. Oke, jadi sesuai dengan ininya filmnya ya. Yeah. Tapi kalau dari judulnya tuh kayak sedih banget deh ini si film ini. Kelihatannya tuh sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari judulnya Hanya Nama Dalam Doaku bisa jadi ini filmnya jangan-jangan film religi kali atau apa. Benar. Terus kalau kita lihat trailernya juga ini kayak filmnya yang emang lo nonton pasti lo akan dipaksa nangis gitu. Sebenarnya enggak sih. Ini filmnya film sederhana. Ini film diangkat dari kejadian asli, kejadian nyata. Oh gitu. Iya, tentang sebuah keluarga yang punya anak satu perempuan. Suatu saat si keluarga ini mendapatkan sebuah ujian, cobaan, dan ternyata mereka sendiri tuh nggak siap gitu loh sama cobaan dan ujian yang mereka jalan itu. Ternyata setelah mereka berusaha untuk menyelesaikan masalah itu ada suatu masalah lagi yang lebih besar lagi dari itu. Dan itu jadi filmnya cukup berlayer dan ketika orang nonton, kebetulan kemarin teman-teman udah beberapa yang kayak press screening dan FGD di beberapa teman-teman media. Mereka tanggapannya ya film ini enggak dimaksa lo untuk lo pasti bakal nangis kalau nonton film ini. Atau enggak ini pasti film religi nih. Benar. Sama kayak waktu pertama kali ditawarin filmnya, ini pasti film yang pasti akan religi menyayat-nyayat hati gitu kan. Tapi ternyata enggak. Jadi film ini sebetulnya pasti ada sedihnya, ada seneng, ada suka dukanya. Cuman film ini tuh lebih ngegambarin gimana sih perjuangan sebuah keluarga yang mendapatkan sebuah ujian di saat mereka tuh sebetulnya dalam keadaan yang baik-baik aja gitu. Gimana cara
seorang suami apa namanya memberikan nafkah, memberikan segalanya untuk istrinya, dan juga istrinya memberikan support untuk suaminya dan juga anaknya. Tapi suatu saat kondisi yang baik-baik aja itu justru membuat komunikasi itu jadi malah pecah gitu. Karena gini ya, kita tuh rusak komunikasi itu bukan karena biasanya selalu ada masalah loh. Hmm, Keadaan keluarga lagi nyaman-nyaman aja, heeh. itu bisa aja jadi, "Oh oke gue tahu misalnya suami gue, udah aman lah jam segini makan siang," apa, Ya, suami juga tahu istri juga di rumah ngapain gitu heeh. kan. Akhirnya Saling tahu, saling tahu dan akhirnya nggak usah ditanya lah, nggak udah usah tahu gini, gitu. tapi lama-lama jadi kebiasaan itu Berkurang jadi berkurang komunikasinya. komunikasinya dan ketika komunikasi itu berkurang, ada orang dari luar, texting atau apa gitu. Aduh, Nah itu kan jadi sesuatu yang, "Oh udah lama nih gue nggak dapet ini." seru nih gitu. Heeh, seru nih, Aduh, ada sesuatu yang baru lagi nih. heeh. Misalnya Bener, biasanya lo olahraga bareng, bener, tiba-tiba lo nggak pernah olahraga bareng, teman kantor lo misalnya, "Olahraga bareng yuk, mumpung di kantor." Nah kan hal-hal kayak bener. gitu kan sebenarnya yang, awal mulanya sebelum lo nggak ada apa-apa cuman ya Percikan-percikan yang muncul gitu ya. nah, hal-hal kayak gitu tuh yang menjadi salah satu masalah di film ini. Oke, Dan apa namanya, si keluarga ini udah mulai berjuang dengan apapun tapi pertahanan terakhirnya dia adalah doa. oke, Makanya hanya namamu dalam doa aku tuh sebetulnya agak agak masuk ke yang tadi oke. ceritain itu. Seru banget kayaknya ya. Ini kayak mungkin menurut Kak ini kan karena ini cerita nyata ya? Nah ya ini Ya diangkat kan? dari kisah nyata ya. Kisah nyata kan? Menurut Kak Vina ini kayak relate gak sih untuk banyak orang? Sebetulnya dari nggak bisa ngeklaim juga ya dari banyak orang tapi kan kita udah apa namanya udah lumayan beberapa kali bikin screening dan mereka cukup relate terutama karena film ini tuh sebetulnya ada cerita tentang sebuah penyakit namanya ALS Mhm. dan ALS itu memang suatu penyakit yang nggak banyak orang tahu dan ternyata nggak ada obatnya. Apa sih Kak ALS? ALS itu apa namanya eh, amyotrophic lateral sclerosis kalau nggak salah. Jadi itu penyakit yang menyerang syaraf di otak sama tulang belakang. Heeh. Dia mempengaruhi kerja motorik badan kita. Oh, oke. Jadi dulu tuh kalau misalnya kita tahu ada Stephen Hawking, Iya, terus ada kayak Ice Bucket Challenge itu loh. iya. Nah itu untuk mensupport teman-teman pejuang ALS itu. Oh, Jadi oke. mereka tuh awalnya kita tuh taunya kayak orang ini clumsy, gampang jatuh, terus tiba-tiba dia Oh, nggak bisa jalan, tangannya nggak bisa diangkat. heeh. Nah informasi tentang itu nggak semuanya bisa kita dapetin kayak mungkin cancer dan lain sebagainya. Hmm. Dan beberapa dokter pun bukan salah diagnosa ya, untuk menegakkan bahwa ini ALS itu butuh waktu. Karena nggak gampang. Gak gampang. Orang bilang nih kayaknya stroke nih Oke. atau enggak nih mungkin dia kena rematik. Bahkan kalau misalnya kayak di daerah-daerah Indonesia yang mungkin agak sedikit terpencil, masih ada tuh yang bilang, "Ini jangan-jangan lo disantet kali, lo diguna-guna." Beneran, itu beneran ada kayak gitu. Dan itu Oh, didiemin terus atau salah penanganan, jadinya ALS itu jadi makin buruk, fatal bisa fatal. fatal. Dan sampai sekarang ALS itu belum ditemuin obatnya. Kok gitu? Iya, jadi kondisi si pejuang ALS itu survivornya itu makin lama makin turun. Ya Allah. Dan gimana rasanya keluarganya itu harus ngurus si orang yang terkena ALS ini Tanpa ada gitu, obatnya, tanpa ada belum ada obatnya. obatnya. Oke. Nah, gimana sih Kak rasanya jadi suami, Mhm. ayah, sekaligus aktor yang harus terus beradaptasi nih sama film-film yang Kakak mainkan? Seneng sih. Cuman memang ketika ketika apa namanya, ketika udah punya anak, udah punya keluarga gitu, Mhm. emang harus lebih hati-hati milih 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 karakter, milih peran gitu. Karena kan gimana juga anak itu akan melihat karya bapaknya gitu kan. Dan karya bapaknya itu akan ada sepanjang masa gitu. Betul. Orang yang udah nggak ada pun dia akan lihat terus gitu. Jadi beberapa tuh kayak misalnya misalnya ada film ini dia tuh dulu ada film sedih banget. Heeh. Dia tuh sampai nangis banget gitu. Berasa bahwa itu adalah bapaknya yang meninggal gitu misalnya. Terus kalau misalnya tiba-tiba ada peran misalnya pasangan atau suami istri atau apa yang bukan sama sama apa namanya Ibunya sama gitu. ibunya dia tuh cemburu Baper. banget, baper gitu kan. Jadi hal kayak gitu ya mungkin tiap aktor punya keluarga dan punya cerita masing-masing. Betul. Cuman kalau misalnya di keluarga aku tuh memang terutama aku lebih lebih milih apa namanya peran-peran yang sebenarnya kan kita kerja
kita juga pengen kita punya idealis gitu. Tapi jangan lupa sama realistis kita juga gitu. Betul. Gimana pun juga cari nafkah iya, tapi kan keluarga juga nomor Penting, satu nomor satu, gitu. betul. Tapi yang buat milih-milih tuh apakah lebih mikirin aduh anak gue nih gitu atau gimana? Sebetulnya keluarga iya, Heeh. penting iya gitu kan. Terus satu lagi juga memang pengen pengen tantangan yang nggak itu-itu aja gitu. Nggak apa namanya, nggak monoton karakternya kayak dulu-dulu lagi Iya. gitu. Kita udah pernah nyobain dulu yang zaman-zamannya apa namanya, brutal, rock and roll apa semuanya Nah, gitu. Sekarang kita nyoba, yang mungkin dulu nggak bisa kita dapetin, peran ayah, peran iya. apa. Itu juga jadi satu perjalanan yang apa ya, perjalanan yang menyenangkan sih sebenarnya. Tapi berarti anaknya kakak selalu nonton film Kalau kakak? kalau film-filmnya sesuai sama umurnya dia nonton, tapi kalau Oke, misalnya enggak, harus kita kasih tahu, "Ini aku ada film, tapi kamu belum belum umurnya untuk nonton," gitu. Dan lama-lama dia ngerti. oke. Dan dia juga waktu awal-awal, masih masih kecil tuh suka suka aku bawa ke lokasi, biar dia tahu pekerjaan bapaknya tuh itu. Betul. Kenapa bapaknya pulang malam gitu, karena Mhm, bapaknya ini, kalau misalnya kita syuting adegan tuh ada adegan malam, adegannya harus diambil pada malam beneran gitu. Jadi dia tahu bener. jadi nggak, "Kemana sih bapak Apa gue, sih bapak gue kerja apa sih pulangnya kerjanya apa sih malam bapak sih nggak gue?" pulang Gitu. kadang-kadang Terus gitu. kan kadang-kadang gini ya, misalnya anak sekolah, teman-temannya juga nonton film-film bapaknya gitu. Benar. Terus kalau misalnya, bapak lu main film ini ya kayak gini, Iya, dia pulang gitu perasaannya dia gimana sih? iya. Kadang-kadang tuh aku sangat menjaga perasaan itu sih sebetulnya. Tapi sama sih aku merasakan juga sih hal itu karena anakku orangnya sensitif banget. Jadi kalau Bener, misalnya sama tadi kalau bapaknya berperan dengan anak kecil lain iya, atau punya istri lain dalam iya, film, dia bisa kayak kenapa ayah punya anak iya lain kan? gitu. Jadi akhirnya kita stop juga tuh nonton film yang membuat Bener, dia cemburu karena belum bener, terlalu ngerti konsep kali ya dia. bener, Walaupun bener. sekarang mulai mengerti dan Iya, kayak ya itu dibawa ke iya harus lokasi. harus diyakinin, harus Biar ngerti oh kerjaannya kayak begini bener, atau kalau bener. ke sekolah kan sekarang kan banyak ya dan ke sekolah Iya, ya. Bapaknya mungkin kalau hari kerja pada bisa datang yang lainnya bapaknya iya, nggak bisa jadi iya, dia lebih iya, iya, ngerti iya. dan lebih kritis ya kan Kak anak zaman Anak sekarang sekarang. kritis banget. Kita nggak bisa make apa yang diajarin sama orang tua kita Nggak ke anak bisa. kita nggak bisa. Begitu dia jawab, begitu dia tanya, Nah itu kadang kita kayak mikir mikir ya dulu. kan jawabnya apa ya. Bukan kita yang skakmat dia skakmat Iya kita. benar. Salah jawab dikit dia ingat seumur hidup Iya tuh. benar, Ya kan? benar Jadi banget. emang harus apa logis masuk Iya ke benar itu otaknya. yang tadi yang aku maksud gitu. Dia akan ingat seumur hidup. Makanya Benar. ketika dia masih pikirannya masih bertumbuh ya kita harus kasih dia asupannya juga yang benar Benar, gitu. realistis juga, ya Iya. logis juga, benar setuju. Itu sulit. Iya nggak Karena gampang. jadi kita yang mikir aduh jawabannya apa nih yang masuk ke Bener, dia, tapi jujur bener, gitu. bener. Itu nggak gampang Nggak sih. gampang. Nah, apakah kalau di luar dunia breakting ini kakak tuh orang yang manja sama istri dan anak juga? Ma Manja tuh sebenarnya enggak, cuman emang karena anakku kan cuma satu, Mm, jadi kemana-mana tuh kita selalu bertiga gitu loh. mm-mm. Dan kadang, bukannya nggak pengen kayak pacaran dulu berdua keluar ninggalin, tapi kadang-kadang kita mikir gitu, misalnya kita pergi berdua nih, ada tempat makan enak kita makan berdua gitu, seru. Terus kadang-kadang kita mikir, "Dia lagi makan apa ya?" Sama, Iya sih, dia sama, pasti seneng banget tempat ini nih, sama, iya pasti dia benar, kalau kita ajak ke sini pasti seneng. Hal-hal kayak gitu tuh benar. yang aduh nggak tahan banget deh. Galau jadinya kan, Galau. iya Mungkin benar. kalau dia punya ya nggak tahu belum pernah ngerasain kalau dia punya adik atau kakak, dia mungkin bisa lebih main atau pasti ada permasalahan masing-masing sih. Iya benar. Cuman karena dia anak satu-satunya jadi kalau misalnya kita lagi kemana, misal kayak liburan aja tuh kerja gitu. Iya, Kerjanya pas berdua. Lagi ngapain ya dia ya? Dia lagi mikirin kita nggak ya? iya. Hal kayak gitu tuh Kadang selalu orang tua yang lebih posesif nggak? Suka bener, nelfonin terus. bener, Iya bener. kan, kepikiran. Lagi berdua sama suami, kemarin aku baru pergi juga berdua sama suami. Kita yang nelfonin terus sampai Iya, kayak, ntar dia ibu, jawabnya, ibu kok nelfonin terus iya. bu? Iya kan? Ntar malah kalau video call udah gak nengok lagi. Hah? Iya, Iya, iya. kita Lagi makan. Iya. Gitu. kalau lagi lihat tempat, kok dia sini seneng banget lagi. Iya kan? Ya iya, Iya jadinya bener. kepecah juga Bener, gitu. Betul, begitulah kegalauan ibu bapak-bapak kalau meninggalkan anak-anaknya gitu. Nah yang pada penasaran kekompakannya kayak gimana sih Kavin sama keluarga? Kita lihat TVNS berikut begini. Oh Ya ini dia. Allah. Ini dia waktu baru pertama kali lulus SD. Ya Allah.
Kak udah gede banget. Iya. SMP sekarang. Baru masuk SMP. Namanya Jizi. Namanya Jizi. Bagaimana perasaannya punya anak SMP perempuan? Aduh, sebetulnya pasti anak bapak yang punya anak perempuan tuh makin dia gede makin khawatir, makin deg-degan ya. Makin deg-degan, tiba-tiba dia udah ada crush Nah, atau apanya gitu kan. Sementara kita juga harus jelasinnya bener, Benar, takut jawabannya salah. benar. Dan anak sekarang kan tuh nggak bisa dikekang. Nanti dia pada dikekang dia akan cari jawaban dari yang nggak benar, kita takut juga gitu. Benar, benar. Jadi emang pertama komunikasi. Terus emang dari kecil tuh aku selalu biasa misalnya gini, kayak dia suka K-pop gitu misalnya, dia suka BTS gitu. Nah sebelum nih siapa nih BTS nih cowok-cowok ini nih. Jadi sebelum dia tahu lebih banyak, kita duluan tuh kita browsing cari tahu BTS gini. Terus begitu dia ngomong, oh ini BTS ini, aku hafal membernya semuanya. Serius? Iya jadi caranya gitu. Jadi begitu dia, oh bokap gue tahu nih, dia jadi lebih respect gitu. Dia jadi lebih apa namanya? Wah bokap gue ntar dia mulai apa lagi nih? Oh dia suka ini, oh kita mau cerita lagi. Nah untungnya ketika misalnya kita tahu duluan, kan kadang-kadang kan sekarang kita belajar dari lirik-lirik lagunya gitu. Yeah. Wah nih aku tahu nih lagu ini. Cuman kamu udah dengerin deh lirik-lirik lagunya tuh udah mulai pacaran, suka-sukaan. Kayaknya gak cocok tuh buat kamu. Nah dulu waktu BTS itu kenapa kita oke, karena lirik-lirik lagunya atau apanya tuh memang sebetulnya memang benar-benar yang tentang diri sendiri, menghargai diri sendiri, apa. Jadi kita yang santai gitu. Terus karena sekarang vakum jadi dia udah nggak terlalu ngikutin lagi, berganti lagi. Kemana sekarang bergantinya? Sekarang banyak ada girl band, banyak. Kemarin sempat ngikutin, sempat diajakin nonton IVE bareng sama dia. Apa itu? Jadi ada K-pop gitu, girl band. Ya Allah. Jadi nonton ibunya nggak bisa, kan war tiketnya susah, jadi cuma bisa berdua. Ya udah akhirnya nonton sama dia. Berduaan. Gitu. Berdua. Oh tapi ini pelajaran penting untuk aku dan suamiku. Mungkin nanti bisa kayak begitu ya, cari tahu dulu. Ibu juga tahu kadang-kadang kayak kemarin kalau dia ngomong apa, aduh gue nggak tahu lagi apaan lagi gitu kan. Iya, kadang-kadang kayak gitu dan takutnya misalnya kayak gitu ada dia jadi kayak ngerasa orang tua gue kok nggak update banget gitu. Kayak gitu. Terus misalnya kayak dulu tuh gue tuh paling gak suka baca buku tuh males banget baca buku. Senengnya nonton karena lebih ini. Terus gimana caranya biar anak ini bisa baca ya? Akhirnya kayak sebelum tidur tuh pura-pura aja baca buku. Jadi baca buku apa? Ya ini kayak gini ini bagus bukunya. Tapi ini buat orang gede gitu. Oh iya. Jadi setiap malam gitu baca. Lama-lama dia suka baca. Sampai sekarang kalau pergi ke toko buku. Serius? Untung bapaknya aktor. Aku mau ikutin. Kak, kayaknya kita mungkin nanti akan bertemu dengan suamiku untuk berguru. Nanti baca. Ibu baca apa? Adalah orang gede. Kok ibu tumben baca? Aku mau ikutin kayak gitu. Biar ibunya terlihat kayak, oh emak gue suka baca nih. Bener. Kan enggak. Kita nggak bisa maksain juga kalau misalnya kita nggak suka baca. Terus kita harus jadi orang yang beda gitu kan. Dan aku gini, misalnya kayak kelemahan aku nih, gimana caranya, misalnya kayak gak suka baca, terus kayak apalah pokoknya segala kelemahan, itu kita create, anak kita jangan sampai kayak gitu. Walaupun ya ibunya suka baca, tapi kan nyuruh anak baca itu gak segampang itu gitu. Apalagi sekarang era sosmed kan, baca buku juga udah bisa di e-book atau apa gitu. Tapi aku berpikiran buku yang benar-benar fisik tuh emang benar-benar dia tuh harus suka, dia tuh harus punya gitu, dan dia harus punya hobi itu. Karena dari baca itu dulu kan bokap tuh suka nulis apa gitu. Bokap tuh bilang dari buku tuh kalau kamu banyak baca buku tuh beda rasanya dengan kamu nonton. Ada pengalaman yang beda lah. Tapi gimana caranya? Gue kan gak suka baca gitu. Ya pura-pura baca. Ntar banyak majalah apa. Bener juga. Dia lama-lama jadi kayak aku juga mau dong baca. Aku mau yang bukunya warna-warni. Aku mau dari situ yang ada gambarnya, yang ada apanya. Akhirnya dia ngikut. Dapat tips. Akan aku lakukan dulu nanti. Gak tau ya sebenarnya itu caranya bener atau enggak. Cuman ya. Tapi berhasil kan. Berhasil. Iya. Ya selama hasilnya positif kan perlu kita contoh. Iya kan. Nih tapi kan Jizi udah gede ya kak. Ada gak sih batasan-batasan yang kakak kasih sama istri? Misalnya kayak
misalnya nanya nih misalnya Hmm. kapan sih boleh pacaran atau misalnya pergi sama teman-teman pasti udah mulai dong kayak play date kan makin sini makin beda. Iya ada sih main bareng tuh pasti ada. Cuman kalau nyampe ke pacaran tuh itu belum, dan itu hal yang gue takut banget. Takut, gue takut. Planet ada dia apa sih apa namanya main, tapi biasanya dia karena kita juga sering ngajak dia misalnya kalau misalnya keluar tuh mungkin kayak ke mall ke apa. Jadi dia kalau play date tuh masa ke mall lagi atau enggak apa dia lebih seneng di rumah maksudnya di rumah temennya Iya. karena temennya main ke rumah kita gitu Oke. apa gitu. Lebih seringnya tuh sekarang ya Heeh. di satu SMP itu masih saat itu. Kita nggak tahu nanti kelas 2 kita nggak Kalau tahu. misalnya kayak ke rumah temen nih, ada Eh, nggak batasan kayak pulang jam segini gitu? ada dong. Karena Ada. apa namanya? Pertama gini, oke kamu mau pulang jam berapa? Pulang jam misalnya jam 7. Oh jam 7 sampai rumah jam 8. Jam 8 ini jam 9. Ada PR gini. Kalau misalnya kamu besok sekolahnya pagi, nggak ada alasan nggak bangun pagi ya. Nah, jadi Oh, oke. kita ingetin ke situ gitu. Oke. Akhirnya dia oh yaudah aku sampai jam 5 aja. Sampai jam Ya, biar 5 dia mikir pulang, sendiri. biar pikir sendiri. Dan tapi biasanya kalau misalnya playdate gitu kan sekarang udah mulai tuh di weekend, biasanya di Jumat. Nih Oh hari ini ya. Jumat gitu. Entah dia ngapain atau temen yang ngajakin olahraga apa, ikut apa atau enggak ekskul atau apa gitu. Karena besoknya libur. Iya karena besoknya libur. Nah kalau dari istri kakak nih, tipe ibu yang posesif atau enggak? Atau malah lebih santai, kakak yang lebih posesif? Ibu tuh kayak lebih tenang sih dibanding bapaknya. Enggak ya? Kamu enggak ya? Aku dua-duanya lagi. Dua-duanya. Tapi iya sih. Ya maksudnya sebetulnya bukan lebih tenang. Dia lebih bisa calm down, lebih bisa bijaksana Oh gitu. iya, terkadang. Kalau bapaknya tuh gerasa gerusu gitu. Kalau lebih gerasa gerusu dan kalau misalnya tiba-tiba ada sesuatu yang salah tuh udah mau ngomong terus ya. Tapi ya benar. Iya nggak Iya, sih? benar. Kalau itu iya. Karena dulu pengalaman kayak misalnya dia SD aja tuh ngerjain PR-nya udah susah banget loh. SD itu Betul. susah banget loh ngerjain PR ngebantuin sampai pernah di lokasi syuting sampai temen lawan mainnya lagi ngapain sih? Ini lagi ngerjain PR gua. Susah banget lagi. Udah matematika bahasa Inggris lagi kan. Dulu kita sekolah udah malas, sekarang kita yang sekolah lagi gitu. Iya gitu. Terus akhirnya ketika pas aku ngajarin gitu, ini bisa nggak? Dia ada pressure gitu. Kalau misalnya salah ngomong tuh dia bisa sampai nangis. Serius. Iya, jadi aduh jangan deh akhirnya ibunya yang nenangin kayak gitu. Karena kalau misalnya kayak kebetulan karena aku sekolahnya teknik, jadi kayak mata pelajaran yang matematika apa itu aku yang bantuin. Kalau misalnya kayak yang lebih sosial dan lain sebagainya tuh ibunya bukan bagi tugas sih, cuman mana yang lebih tahu aja gitu. Yeah. Nah, awal-awal aku ajarin tuh kayak pressure, kayak takut, kayak takut salah gitu takut ini. Nah ternyata tuh nggak bagus juga gitu. Jadinya ketika nanti dia ujian, dia dapat nilai cuman untuk nyenengin orang tuanya. Nah aku tuh nggak mau kayak gitu. Bukan buat diri sendiri gitu. Bener, ya? maksudnya kamu kalau dapat jelek tuh nggak apa-apa. Kalau misalnya salah ya nggak apa-apa. Nanti kamu belajar lagi gitu. Jangan dapetin nilai karena kamu mau nyenengin guru kamu atau kamu mau nyenengin orang tua kamu. Enggak, orang tua kamu pasti bakal seneng. Tapi kan orang tua kamu nggak bakal benci sama kamu juga kalau kamu dapet nilai jelek gitu. Iya benar. Akhirnya dia jadi percaya diri. Oh ya aku udah harus nilai bagus ya karena memang aku harus ya ini kalau dapat kalau belajar rewardnya jadi dapat nilai bagus ya itu jadi haknya dia. Iya. Kalau misalnya dapat nilai bagus kamu yang seneng, kalau nggak dapat bagus ya kamu juga yang nggak seneng. Iya benar. Gimana caranya biar kamu nggak biar kamu seneng ya kamu harus belajar gitu. Aku belajar dengan Kak Vino. Abis ini mungkin akan ada les aku parenting. Nah balik lagi soal film tadi di awal-awal aku udah mention kalau Kak Vino itu lagi ada film baru berjudul Hanya Namamu Dalam Doaku. Nah sebelumnya kita langsung lihat dulu trailernya berikut. Sekarang aku tanya sama Mas, kamu selingkuh apa dia apa enggak? Iya aku selingkuh. Karena ya yang baik kenal. Sebaiknya kita pisah. Gak enak ditinggalin tanpa dikasih kesempatan untuk pamitan. Kalau Arga udah minta pisah sama lo, itu artinya udah jatuh talak buat lo.
ngerusak rumah tangga orang? Hah? Ngapain bawain dia ke sini? Dari gejala dan hasil tes, semuanya mengarah pada ALS. Harapan hidup penderita ALS 2-5 tahun. Saya sarankan agar keluarga dan orang-orang terdekat bisa mendampingi. Mas benar-benar udah gak ada hati buat kita ya, Mas. Mas sudah benar-benar gak mau ada aku dan Nala di kehidupan Mas ya. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu hadapin sendiri. Orang yang di depan kamu ini, aku gak yang lagi untuk keluarga ini. Biarin aku pergi dari rumah ini. Kamu tuh optimis. Kita fokus ke penyembuhan lo, oke? Kita ikhtiar, kita cari obatnya. Kamu cari kemana? Lo janji bakal bawa papa pulang. Cowok tuh sering banget ngerasa berhak ngambil keputusan sepihak untuk pasangannya. Kau gak mau kehilangan dia. Aduh, sedih ya. Melihatnya udah sedih, tersayat-sayat itu memang. Tapi pas bagian kayak, iya aku selingkuh. Aku hah? Tidak gitu kan. Frontal banget ya. Kayak, iya aku selingkuh. Hah? Sebagai perempuan kayak Maksud lo? maksud lo gitu kan. Di film ini Kavino berperan sebagai Arga. Harga. Untuk membawakan karakter Arga ini pasti ada proses pendalaman karakter ya Kak, Iya. pastinya yang cukup intens. Apa sih yang paling berkesan yang Kakak pelajarin selama mendalami karakter ini? Apalagi kan ini kan tadilah Iya. penyakit yang langka gitu. Sebenarnya ada dua sih. Pertama, ini kan cerita tentang apa namanya, keluarga yang punya anak satu. Mm-mm. Kebetulan aku juga punya anak satu, perempuan juga gitu. Tapi nggak bisa dijadiin referensi untuk film ini karena kasusnya beda dan cerita keluarga kita nggak sama. Dan apa namanya, gimana caranya orang tuh bisa relate di 10 menit pertama nonton bahwa iya ini keluarga. Aku, Nirina sama si Anantia Kirana yang anaknya itu benar-benar orang percaya itu keluarga gitu. Jadi kita ngebangun chemistry tapi pengennya yang natural aja gitu, nggak jadi sesuatu yang over dramatik atau apa gitu. Terus kalau berantem suami istri tuh kayak gimana sih? Nah untungnya aku sama Nirina juga udah berumah tangga, jadinya masukin hal-hal yang kayak berantem kayak gini nih, tapi kayaknya ini terlalu berlebihan deh. Kita ganti aja deh omongannya, nggak mungkin nih istri ngomong kayak gini tiba-tiba ngeliat suaminya kayak gini terus langsung kayak gini. Nah hal-hal kayak gitu tuh kita diskusiin terus gitu. Akhirnya itu jadi sangat membantu dan ngebuat si keluarga yang kita mau create ini jadi believable gitu. Pertama itu, terus yang kedua kan Arga ini digambarkan sebagai pejuang ALS. Arga tuh aku pejuang ALS yang didiagnosa oleh dokter mengalami, ya maksudnya karena dia udah nggak bisa jalannya tuh juga sering clumsy kayak tadi trailer, jatuh apa, ini kenapa sih? Nah memang si Cinemaku Pictures sudah melakukan riset sebelumnya tentang ALS ini, tapi aku tuh agak gatel banget pengen lebih dalam lagi ngeriset ini. Akhirnya ketemu sama teman-teman yang pejuang ALS-nya, terus ikut-ikut seminar, beberapa seminar yang emang ikut seminar, ketemu sama dokternya karena pengen tahu sebetulnya apa sih yang dirasain sama si pejuang ALS ini gitu. Ketika lo pertama kali divonis rasanya tuh apa gitu. Dan ini nggak ada obatnya. Dan misalnya kalau sakit yang lain, oke ini penyakitnya divonis mungkin gak ada obatnya, tapi semua badannya masih bisa bergerak misalnya. Tapi organ dalamnya itu yang sakit. Kalau ini nggak bisa bergerak nanti lama-lama dari nggak bisa jalan atau nggak bisa gerakin tangan, nggak bisa ngomong, nggak bisa makan, sampai akhirnya nggak bisa nafas. Karena semuanya itu organ tubuh kita tuh dipengaruhi oleh otot kan kerjanya. Jantung ada ototnya, makan perutnya harus ada ototnya. Buka mulutnya untuk ngunyah ada ototnya. Oh iya. Tapi masalahnya nggak bisa bergerak, tapi rasa kita, perasaan kita
sama pikiran kita tuh tetap ada. Heeh. Jadi gimana sih kayak orang perasaannya masih ada, Tapi lu gak bisa bergerak, gak bisa bisa ngapa-ngapain bergerak, gitu. nggak bisa ngapain, nggak bisa ngomong apapun, nggak bisa nyuruh apapun. Itu yang gimana sih? Gue pengen tahu gitu ini itu seperti apa. Terus gue juga butuh tahu. Kan kebanyakan kalau sebuah film yang ada hubungannya sama penyakit yang dibicarakan adalah si survivornya atau orang yang kena penyakitnya. Kita lupa sama orang sekeliling yang support sistemnya itu. Benar, setuju. Caregivernya. Karena mereka tuh juga berusaha gila banget loh. Benar. Mereka tuh juga ngorbanin waktu mereka untuk rawat. Ya oke keluarga, oke Betul. anak, istri. Betul. Tapi kan hidup mereka harus terus berjalan. Betul. Gitu Dan kan. gak mudah kan. Gak mudah banget gitu. Kayak misalnya mereka harus bahkan banyak banget yang ngorbanin mimpi-mimpi mereka. Benar. Karena mereka juga untuk merawat satu keluarga mereka yang terkena penyakit gitu. Nah kita mau angkat itu juga. Oke. Gimana caranya sebuah keluarga itu berjuang tuh emang mati-matian banget gitu. Pengorbanannya gimana Pengorbanannya ini bukan hanya ini kan contohnya di filmnya ALS. Ya. Tapi kan banyak teman-teman yang lain yang mungkin keluarganya ada yang mungkin terkena cancer atau terkena apapun. Dan bahkan untuk punya me time aja mereka susah. Iya. Gitu loh. Ada aku ketemu sama orang anaknya banyak. Tapi begitu bapaknya sakit atau ibunya sakit dia mau minta tolong, anaknya tuh punya grup WhatsApp sendiri yang udah lo aja deh, gue aja deh ini. Jadinya kan kayak kasihan banget ya maksudnya, kasihan banget. Tapi kita nggak bisa nyalain mereka gitu. Betul. Kayak mereka punya tanggung jawab pekerjaan mereka, ya maksudnya oke, izin, mau berapa kali izin. Benar. Hal-hal kayak gitu tuh yang pengen coba kita angkat tanpa berusaha untuk menggurui teman-teman semua yang ketika nonton nanti gitu. Dan mudah-mudahan film ini bisa apa ya? Bisa menjadi gambaran sebuah cerita kecil sebuah keluarga yang membuat kita akhirnya lebih sayang lagi sama keluarga kita gitu. Tapi kalau Kak Vina selama main film gitu ya, kayak emang selalu research sendiri atau tergantung apa kayak ini kan Karakternya gitu ya. karakternya. Sebenarnya tanpa disadarin, tanpa disengaja, karena dulu kan aku sekolahnya tuh bukan sekolah film ya. Dulu kan sekolahnya tuh teknik kimia. Jadi kayak Waduh, teknik kimia. dan gak ada hubungannya sama film. Waduh, susah banget. Jadi biasanya tuh kita kalau misalnya dikasih suatu masalah sama dosen, ini ada masalah ini, coba lo selesain. Kita selesain tuh dengan riset. Oke. Kita cari apa. Nah, karena emang pengetahuannya bukan pengetahuannya, emang karena kebiasaannya itu, jadi nerapin ketika masuk ke film itu nih dapat skripnya gini. Oh karakter kayak gini ya, gimana cara masuk karakter gini ya. Oke deh kita cari dia ketemu sama orang-orangnya atau enggak. Mungkin kalau misalnya lebih banyak di kita lihat googling atau apa gitu itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya hal detail kayak ALS gini kita harus ketemu sama apanya. Itu jadi kebiasaan sih. Jadi kebiasaan yang nggak disadarin gitu. Mungkin kalau teman-teman yang dari emang punya basic acting yang kuat atau dari sekolah acting pasti punya metode yang lain gitu yang beda-beda gitu. Kayak gitu sih sebenarnya, jadi nggak ada spesifikasi setiap film gue harus riset itu kesannya jadi kayak gimana banget, tapi sebenarnya enggak sih. Tergantung kebutuhannya, tergantung ininya, dan riset itu kan sebetulnya nyari sesuatu yang nggak ada di kita gitu. Misalnya kita mau jadi dokter karakternya, kita nggak tahu nih tentang dokter. Kalau kita baca sekilas tentang dokter ya pasti yang ada adalah ya yang normal-normal, yang formalitasnya aja gitu. Dokter kayak gini, kerja di sini, menangani penyakit pasien dan sebagainya. Tapi kan psikologi seorang dokter itu kan kita nggak pernah tahu kalau kita nggak ngobrol sama dokternya langsung. Benar. Hal kayak gitu tuh yang bisa memperkaya yang lebih dalam lagi gitu ya. Iya. Oke, dan di film ini Kak Vina tuh reuni lagi sama Teh Nirina Zubir, ya. Gimana rasanya kerja bareng lagi setelah sama-sama sibuk main film nih? Dulu bukannya sering? Dulu nggak pernah. Dulu pertama kali kita main film bareng itu 21 tahun yang lalu, 3 Bulan Mencari Cinta judulnya. 21 tahun yang lalu? Itu pertama kali Nirina film pertama, aku juga film pertama. Terus nggak pernah main film bareng lagi sama sekali, terus tiba-tiba ketemu di sini. Gimana rasanya bertemu lagi setelah 21 tahun? Seru banget, seneng banget, dan untungnya ketemunya pas kita udah nikah ya. Karena kalau misalnya kita belum nikah dapet karakter ini kayaknya nggak relate sih. Agak sulit mencari ini lagi ya. Kitanya juga nggak bisa mikir kalau orang udah nikah itu seperti apa sih. Walaupun film ini bukan hanya bisa ditonton sama orang yang udah nikah. Cuman kita yang mainin kan kita harus paham apa yang kita mau ceritain ke orang gitu kan. Benar. Terus
senang dengan pengalaman Irina selama ini di film, aku juga di film. Kita bisa saling kasih apa namanya masukan. Oh kita kayak gini aja deh biar nggak sama film yang lain. Dan sekarang filmnya semua tema perselingkuhan gitu. Gimana caranya biar bikin sesuatu ini film yang beda, nggak lebay, dan ketika orang nonton iya lagi kayak gini lagi gitu. Iya. Hal kayak gitu tuh yang kita bahas terus selama workshop filmnya. Jadi seneng. Seru bertemu lagi setelah Seru. 21 tahun. Seru Ya. banget. Nah kalau soal ini kan Kak Vino kan berarti bermain sama tadi anaknya ya. Itu umur berapa tuh anaknya kalau di dalam film itu? Si Anantia ini umur berapa ya sekarang ya? Dia SD? dia enggak dia udah SMP mau masuk SMA kayaknya. Cuma kayak badannya kecil aja jadinya. Oh SMP. SMP kayaknya. SMP. Gimana caranya pendekatan sama anak kecil dan Kak Vino kan punya anak juga kan? Iya. Nah kebetulan si Nanda ini, Anantia ini, dia jam terbangnya tuh luar biasa banget. Jadi umur segitu gue belum main film, dia udah main film. Jadi sebenarnya pengalamannya lebih banyak dia sebenarnya. Jadi dia udah biasa banget syuting, dia udah banyak pengalaman ganti-ganti karakter, dan begitu masuk ke sini, kayaknya diskusinya tuh juga udah nggak dari nol lagi gitu. Kayak misalnya, kalau misalnya kamu nih ngeliat bapak ibu kamu berantem, kamu tuh gimana? Aku kayak gini misalnya, atau kamu bisa ngebayangin gitu kan. Terus kamu kalau misalnya kamu kalau misalnya lihat di rumah lagi ada masalah, kamu curhatnya ke siapa gitu. Nah hal kayak gitu tuh yang kita masukin, karena kan kita nggak pernah tahu point of view dari anak kita tuh apa gitu. Dan udah bisa diskusi juga ya anaknya ya, jadi lebih enak. Kalau misalnya anaknya masih kecil ya itu agak susah, agak PR juga buat kita. Agak PR. Anak kalau misalnya kita dapet yang. Tapi pernah nggak Kak? Yang dapet kayak anak kecil banget? Ada banget. Tapi gimana ya, maksudnya kita kan juga nggak bisa maksain, nggak bisa maksain moodnya orangnya apa. Kadang juga jam kerjanya dia juga kita harus mikirin. Aku tuh salah satu yang nggak tega banget sih kalau misalnya kayak udah jam berapa tuh anak itu masih syuting. Ngebayangin ya, ada anak yang seneng syuting, ada yang memang sebetulnya ya dia nggak seneng banget gitu. Itu bisa kelihatan banget gitu. Tapi logikanya kita orang gedenya capek ya. Orang gedenya capek, dan dia harusnya udah bukan jam kerjanya dia. Dia taunya syuting itu kan adalah main. Dan one day ketika dia udah bosen main, ya dia kan energinya udah nggak sama. Iya. Kita udah nggak bisa ngomongin dia profesional atau nggak profesional. Iya, udah susah. Makanya jam kerja untuk anak tuh penting banget kalau untuk di dunia entertainment sebetulnya. Setuju, benar. Mau dipaksa juga mau gimana ya? Kalau orang gede kan kita bisa kayak yaudah deh ayo ngopi deh gitu ya. Sekarang kalau misalnya nggak mau syuting terus dia dikasih apa namanya yang lebih keras, maksudnya dikerasin gitu. Kan nggak mungkin. Iya benar. Sekarang gila kalau misalnya anak kita digituin gitu, gimana ceritanya gitu. Iya benar. Makanya emang kita butuh pembenahan lebih lagi sih untuk industri kita, untuk anak-anak ya. Kalau kita ngomongin tentang peran anak-anak di film gitu. Kak, tapi kalau Jessie udah gede pengen jadi pemain film boleh nggak? Dia dulu pernah ditawarin sebetulnya. Ditawarin film, terus aku ceritain gini-gini perannya kayak gini. Untungnya pada saat itu dia belum mau. Tapi kalaupun dia udah mau, akan ada lagi tuh pertanyaan berikutnya dari aku sama istri kan. Kalau syuting di Indonesia itu beda. Jadi kamu itu pasti akan ketemu sama orang-orang yang mungkin kamu nggak menyenangkan, atau mungkin tempat nunggunya tuh nggak proper. Apakah kamu mau gitu kan? Kan kalau misalnya apa namanya syutingnya sama aku ya oke, aku bisa jagain terus. Tapi kalau misalnya enggak, kamu nanti apa namanya harus sendiri atau gimana, kamu gimana, oh enggak dulu deh gitu. Tapi kalau misalnya kayak iklan-iklan boleh, ayo oke. Tapi kalau boleh, dibolehin. Iya, dan kalau misalnya film, karena aku ada di industri itu, aku tahu lah kelemahan kekurangannya di mana. Dan kalau misalnya anaknya belum siap banget, menurut aku sih jangan. Tapi bukan berarti nggak boleh. Maksudnya apapun yang dia mau, kalau emang benar-benar dari dirinya sendiri, ya silakan. Kalau emang nyaman mau. Kalau emang nyaman iya. Silakan. Cuman kalau misalnya enggak, mendingan jangan. Oke. Nah sekarang aku punya challenge untuk Kak Vino. Apa tuh? Gamesnya adalah setuju atau tidak setuju. Nanti akan muncul beberapa pertanyaan. Jangan susah tapi ya. Tergantung. Gak mungkin susah kalau di sini hostnya aja kalau susah. Tadi pas sudah ngomong tadi kimia.
Nanti akan muncul beberapa pertanyaan dan Kak Vino harus menjawab apakah setuju atau nggak setuju. Oke? Kita mulai. Oke, setuju atau nggak setuju? Setuju atau nggak setuju? Dalam menjalani hubungan, komunikasi itu lebih penting daripada selalu bilang I love you. Setuju. Betul. Betul. Kok betul? Dia mikir, pasti mikir ya? Gue juga mikir kayak, oh ya betul. Iya kan, komunikasi itu Gue lagi mikir buat diri gue sendiri. Betul. Nah, kok betul? Padahal setuju gak setuju, bukan betul gak betul. Iya. Oke. Setuju atau gak setuju? Mesra di depan anak itu penting. Setuju. Karena kenapa? Gini, kebahagiaan anak itu sebenarnya kebahagiaan orang tua ya. Kebahagiaan orang tua itu juga kebahagiaan anak gitu. Kadang ketika anak itu ngelihat orang tuanya itu happy, itu akan nular sebetulnya ke anaknya gitu. Jadi kadang misalnya ada pertanyaan, kamu duluin istri atau duluin anak? Aku harus jawab, aku duluin istri. Bagus, mantap. Karena kalau misalnya kita sama istrinya udah kompak, udah nggak ada masalah, udah happy, anaknya pasti happy kok. Betul, setuju. Iya gak sih? Kok lu gak tepuk tangan sih? Bisa lu tepuk tangan? Bagian laki bukan anaknya gak penting, bukan. Betul. Cuma kita kan awalnya sebelum ada anak itu kan berdua gitu kan. Kalau misalnya nanti anaknya udah nikah, kita berdua juga Benar, gitu. setuju. Kita dulu berdua, happyin dulu, benerin dulu. Kan belum tentu dua-duanya ini bener dalam arti ini ada apa sih, masih ada sesuatu. Mau nikah pun juga gak harus selalu sama gitu kan. Benar. Kalau kita komunikasi udah bener, pasti anaknya juga akan ngikut kok. Betul. Nah, cowok-cowok suami-suami dengerin. Itu jawaban benar. Bener ya? Setuju. Aku juga setuju. Aku juga setuju. Oke, setuju atau nggak setuju? Orang tua perlu minta maaf ke anak kalau salah. Setuju. Tuh, betul lah. Apalagi anak sekarang ya. Iya benar. Salahnya. Iya benar. Nggak, kalau misalnya nggak minta maaf, ibu juga nggak minta maaf, ayah juga nggak minta maaf, iya kan? Harus, sekarang udah nggak bisa kayak zaman dulu ya. Bener. Harus menyesuaikan anaknya mau gimana, kita juga harus mengajarkan, merefleksikan yang sama gitu. Apalagi salah kalau misalnya bantuin ngerjain PR, begitu dapetnya kamu ngerjainnya salah semua nih. Itu antara minta maaf dan thanksin sebenarnya. Lebih ke thanksin, masa iya? Iya, kelihatannya gak pinter-pinter banget nih bapaknya. Apa iya, sorry deh tadi aku habis kerja kelamaan. Tetap lebih ke thanksin. Setuju atau gak setuju? Anak juga bisa jadi guru buat orang tua. Setuju banget. Kenapa? Aku ngerasain sendiri sih, kayak misalnya di umur dia yang sekarang sama di umur kita yang dulu, pengetahuan dia tuh lebih luas lagi, lebih banyak lagi gitu. Dan era generasi sekarang itu kan sosial media apa semua itu kan udah gampang banget mengakses berita, mengakses ilmu pengetahuan, nggak kayak kita dulu gitu kan. Kita buku aja disuruh beli gitu kan. Benar. Beli belinya sama gurunya lagi kan dulu. Benar. Nah, kalau sekarang tuh udah aksesnya tuh emang udah lebih global lagi. Jadi hal-hal yang dulu mungkin kita nggak paham di zaman itu, mereka tuh udah tahu lebih cepat. Benar. Makanya banyak banget kayak aku sendiri sama istri tuh, oh ternyata ini aja sih, maksudnya oh dulu tuh aku tuh diajarin itu cuma sampai sini. Misalnya kayak binatang ini berkembang biaknya dengan A. Tapi sekarang berkembang biak dengan A karena ditemukan lagi penelitian baru udah nyampe ke bawah lagi. Nah, hal itu tuh yang kita nggak tahu. Lebih meluas lagi, lebih dalam lagi. Jadi kenapa kita juga nggak belajar anak kita gitu kan? Benar. Walaupun kita juga jangan terlalu terlihat bego-bego banget. Walaupun kayak, iya ayah juga tahu kok. Emang ini apa ayah? Aku Dedi sama. Dedi juga tahu, cuma Dedi cuma ngetes kamu doang. Iya, tahu dibolak-balik. Thanksin lagi. Asal jangan ada pertanyaan berikutnya aja kan. Nah, itu bahaya. Tunggu Dedi ada telepon. Sorry. Bobo langsung pur-pur gel. Seru banget Kak Vino. Thank you banget. Udah. Oke. Sayang sekali Pak, kita masih ingin mengobrol antara dads and moms. Thank you banget Kak datang ke sini. Terima kasih banyak. Sukses juga Sukses pokoknya. juga semuanya. Jangan lupa nonton nanti. Terus lagi tuh. Ketahuan dong di akhir. Udah mulai lost grupnya ya tentu.
tentu akan kita tonton. Hanya Namamu Dalam Doaku mulai 21 Agustus 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Jangan lupa nonton semuanya, catat tanggalnya pokoknya. Tadi aja kita nontonnya udah kayak apa? Apa? Selingkuh. Gitu, selingkuh. Apa? Jangan Gitu. macem-macem. Apa kamu bagus ya? Kalau sekarang Gitu. racket pedal langsung. Iya benar. Pak. Mau berat yang mana? Mau berat Dang gitu. Nge-smash terus sama istrinya. Thank you kakak. Makasih. Semoga sukses. Thank you. Terus salam buat keluarga. Ya. Thank you biasa nonton. Diambil yang baiknya, dibuang yang buruknya. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetime. Bye, bestie. Bye.